الإسلام وكفى بها من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم استوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبت ويا أهل النور أما بعد. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqamah, dan setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya'allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila, dan ketika diucapkan lahum kepada mereka, aminu, imanlah kalian, bima anzalallah, dengan sesuatu yang Allah turunkan, ay Al-Quran, yakni Al-Quran. Qalu, maka mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman bima, dengan sesuatu unzila yang telah diturunkan alaina, atas kami, ay at-Taurat, yaitu kitab Taurat. Qala ta'ala, maka Allah pun menjawab, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka pun mengkafiri, tidak mengimani bima, dengan sesuatu wara'ahu, ay siwahu, yang selain Taurat tersebut, atau ma unzila ilaihim alaina. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal itu adalah sesuatu yang benar. Al-Quran ini sesuatu yang benar, musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan terhadap apa-apa yang ada pada mereka. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, falima taqtuluna, maka kenapa kalian membunuh anbiya Allahi, pada para nabinya Allah, min qablu, dari sebelumnya. Kenapa kalian dahulu membunuh nabi-nabinya Allah? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, ay bit Taurat, dengan kitab Taurat. Padahal waqad nuhitum fiha an qatlihim, padahal kalian wahai orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, telah dilarang untuk membunuh para nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sikap orang Yahudi yang tidak mau beriman dengan risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ketika mereka disuruh untuk beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, imana sama Nabi Muhammad, imana sama Al-Quran, maka mereka pun menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman terhadap sesuatu yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Mereka mengaku iman kepada Taurat, padahal Nabi Muhammad SAW ini datang membawa Al-Quran, yang mana Quran itu musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa-apa yang ada pada kitab Taurat. Jadi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu sama sekali tidak bertentangan dengan isi kitab Taurat, karena memang semuanya dari Allah. Taurat firman Allah, Al-Quran juga firman Allah. Tidak mungkin firman Allah satu sama lain bertentangan. Kalau ada kitab suci yang di dalamnya terdapat isi yang saling bertentangan atau kontradiksi, maka berarti itu kitab suci yang sudah tidak suci lagi, kitab suci yang sudah diubah-ubah, jelas itu. Kalau kitab suci wahyu dari Allah, sumbernya asli, maka tidak akan ada yang kontradiksi. Al-Quran tidak mungkin kontra dengan Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya, karena semuanya adalah dari Allah, semuanya adalah wahyu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun keutamaan Al-Quran melebihi kitab-kitab lain, tapi pada aslinya semuanya adalah firman Allah. Karena itu, andaikan Nabi Muhammad ini datang membawa Al-Quran yang isinya itu bertentangan dengan isi Taurat, pantas kalau mereka nolak. Loh, kamu kata-katanya Nabi akhir zaman, tapi kok isinya nggak sama dengan yang ada di kitab kami. Pantas kalau mereka nolak Al-Quran, nolak Nabi Muhammad. Wajar, tapi ini kan Nabi bawa Al-Quran, bawa ajaran yang persis sama seperti Taurat. Malah mereka menolak Nabi Muhammad SAW, yang mana isi Al-Quran dan ajaran yang dibawa Nabi sesuai dengan kitab Taurat. Di sisi lain mereka mengklaim kami iman sama kitab Taurat. Nah, iman sama kitab Taurat padahal isi Taurat sama dengan Al-Quran, alias saling melengkapi. Al-Quran tidak ada bertentangan dengan Taurat. Ngaku iman kepada Taurat tapi tidak mengamalkan isi Taurat, yang mana di dalam kitab Taurat itu terdapat sifat-sifat Nabi akhir zaman yang menyuruh mereka semua orang kaum Yahudi, Bani Israel, untuk benar-benar beriman terhadap Nabi tersebut. Nah, karena itu ketika mereka mengklaim iman kepada kitab Taurat, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang telak. Kalau memang kalian itu benar-benar beriman sama kitab Taurat, kul, katakan wahai Nabi Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian membunuh para nabi-nabinya Allah? Apakah ada isi kitab Taurat yang menyuruh kalian wahai Bani Israel untuk membunuh nabi-nabi? Tidak ada. Mereka mengklaim iman sama Taurat, cukup dengan kitab Taurat, tapi ternyata mereka membunuh para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Apakah ada kitab Taurat memerintahkan seperti itu? Tidak ada. Mereka ngaku iman sama kitab Taurat, ternyata mereka sendiri yang justru mengingkari dan melanggar isi daripada kitab Taurat. Nah, karena itu klaim iman mereka terhadap kitab Taurat terbantahkan dengan sikap mereka yang berani membunuh para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya klaim iman mereka ini batal, runtuh. Begitu juga setiap klaim, setiap pengakuan harus ada pembuktian. Orang ngaku iman, ngaku-ngaku tok semuanya bisa, tapi harus ada buktinya. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya agar tidak cuma ngaku iman,
tapi harus benar-benar iman itu dibuktikan. Suatu ketika Nabi SAW berjalan sama para sahabat. Kemudian ada satu sahabat Ansor berada di depan Nabi, nyegat Nabi, menemui Nabi SAW, yaitu sahabat Harithah. Maka saat itu seperti biasa Nabi menegur sahabatnya, kaifa asbahta ya Harithah. Wahai Harithah, gimana pagi-pagi ini kabarnya? Maka sahabat Harithah saat itu menjawab, asbahtu mu'minan billah. Aku di pagi hari ini wahai Nabi dalam keadaan beriman kepada Allah, haqqan, dengan sungguh-sungguh iman. Ini sahabat Harithah mengklaim, ngaku di pagi ini wahai Nabi, aku menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman. Maka Nabi pun meminta bukti kepada sahabat Harithah, undur ma taqul fa inna likulli qaulin haqiqah fama haqiqatu imanik. Lihat apa yang engkau katakan wahai Harithah, ketahuilah sesungguhnya setiap ucapan, setiap pengakuan, setiap klaim harus ada hakikat pembuktiannya. Fama haqiqatu imanik, maka hakikat imanmu, pembuktiannya apa? Ya Rasulullah, beliau pun menjawab, arafat nafsid dunya fasharat layali wa adma'at nahari. Ya Rasulullah, jiwaku telah mengetahui hakikat hidup di dunia, maka ia pun tidak bisa tidur, dan dia pun dahaga di waktu siang. Di waktu malam tidak bisa tidur, di waktu siang dalam keadaan dahaga alias berpuasa. Wa ka'anni bi arsy rabbi bariza, dan seakan-akan aku wahai Rasulullah, seakan-akan aku melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah, dan seakan-akan aku melihat penduduk-penduduk surga, yatazawwaruna fiha, yang mereka saling berkunjung satu sama lainnya fiha, di dalam surga. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nari yata'awanuna fiha, dan aku melihat kepada penduduk ahli neraka, mereka ingin minta tolong satu sama lain, tapi tetap mereka berada dalam siksaan yang luar biasa. Ditanya oleh Nabi, pembuktian imanmu apa? Beliau menjawab, seakan-akan akhirat sudah tampak wahai Rasulullah. Aku seakan-akan sudah melihat surga dengan hakikat kenikmatannya, dan aku sudah seakan-akan sudah melihat neraka dengan berbagai macam siksaannya. Maka Nabi pun menjawab, absurta falzam abdun nawwarullahul imana fi qalbih. Engkau telah faham wahai Harithah, falzam, terus istiqomah seperti itu, terus perkuat imanmu seperti itu. Maka Nabi pun mengatakan pada sahabat yang lain, wahai para sahabat, inilah seorang hamba yang hatinya telah diberi cahaya iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si Harithah meminta sama Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah li bisyahada, wahai Nabi, aku datang ke sini, aku nyegat engkau, aku ingin minta sesuatu wahai Nabi. Apa? Doakan aku agar aku itu bisa mati syahid, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah dengan syahadah, dengan mati syahid. Maka imannya sahabat Harithah ini dibuktikan oleh beliau ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk pasukan berkuda yang paling berada di depan, yang paling bersemangat dan berada di saf depan untuk menghadang para musuh-musuh yang ingin menyerang. Beliau berada di paling depan, dan beliau pun akhirnya menjadi pasukan pertama yang gugur untuk membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
imannya benar-benar kuat dan dibuktikan, bahkan nyawanya pun diserahkan untuk Allah dan untuk Rasulullah SAW. Setelah gugur selesai perang, ibunya Harithah ini, sahabat Harithah, datang, "Ya Rasulullah, aku ingin memastikan keadaan anakku, wahai Nabi. Iyakun fil jannah lam abki alaih." Wahai Rasulullah, kalau memang anakku mati di medan perang, dia benar-benar berada di surga, aku tidak akan bersedih, wahai Nabi. Aku tidak akan nangis, wahai Nabi. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Ya Ummah Harithah, wahai ibunya Harithah, innaha laysat bijannah walakin jannat." Wahai ibu Harithah, sesungguhnya surga itu bukan hanya surga, tapi surga yang begitu banyak. Dan ketahuilah, wal Harithah fil firdausil a'la. Harithah anakmu berada di surga yang paling tinggi, berada di surga Firdaus al-a'la, Firdaus yang tertinggi. Maka ibunya pun gembira, kemudian pergi pulang dan sambil mengatakan, bakhin laka ya Harithah. Sungguh beruntung engkau wahai Harithah, sungguh beruntung engkau wahai anakku. Iman dari sahabat Harithah yang ngaku di depan Nabi dan dibuktikan, bukan hanya pengakuan, bahkan beliau pun menjadi orang yang paling bersemangat di dalam membela Nabi Muhammad SAW, dan beliau menjadi orang yang paling depan di dalam membela Nabi dan gugur paling duluan. Radhiyallahu anhu Allah. Ya, demikian ini iman harus dibuktikan, iman klaim harus benar-benar ada pembuktian, dan beliau telah lulus membuktikan itu semua dengan beliau menyerahkan nyawanya bahkan untuk Rasulullah, untuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang Yahudi, mereka mengaku iman kepada Taurat tapi tidak ada bukti. Justru mereka malah membunuhi para nabi-nabi mereka. Padahal kitab Taurat tidak ada satupun ayat, bahkan kalimat yang menyuruh mereka untuk membunuh para nabi. Tidak ada. Ngaku iman sama kitabnya, yaitu Taurat, tapi ternyata cuman pengakuan saja, tidak ada buktinya. Justru mereka adalah orang-orang yang mengingkari dan melanggar isi dan ajaran yang ada pada kitab Taurat. Alhamdulillah min dzalik. Karena itu jangan sampai seperti mereka ngaku iman tapi ternyata tidak ada buktinya. Jadilah kita seperti para sahabat Rasulullah, seperti sahabat Harithah, jadi orang Islam, jadi orang yang beriman, dan buktikan iman kita dengan selalu nambah ibadah, nambah istiqomah, nambah bersih hati kita di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ini Allah memberikan kabar, qul falima taqtuluna anbiya'allahi min qabl. Ada kalimat min qabl. Kalau kalian beriman wahai orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, iman sama Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi min qabl sebelumnya? Kalimat min qabl sebelumnya ini kabar gembira dari Allah bahwasanya para kaum Yahudi, orang Bani Israel yang ada di zaman Nabi, mereka tidak akan bisa lagi membunuh Nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Itu sudah min qabl, sudah dulu. Pendahulu-pendahulu mereka membunuh para Nabi. Artinya sekarang zamannya Nabi Muhammad diutus, mereka tidak akan bisa melakukan itu lagi, walaupun mereka berusaha. Dan ini sudah dijamin oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga engkau wahai Nabi Muhammad minan nas, dari manusia. Manusia-manusia, orang-orang Yahudi ataupun lainnya yang ingin membunuh engkau wahai Nabi. Allah menurunkan firman-Nya langsung, jaminan Nabi Muhammad tidak akan bisa dibunuh oleh siapapun. Bahkan orang Yahudi, Bani Israel yang mereka tanda kutip spesialis bunuh para nabi, mereka tidak akan bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan ini kabar gembira untuk para sahabat, sehingga mereka pun jadi tenang. Karena setiap saatnya sahabat itu khawatir dengan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya para sahabat dengan Rasulullah, mereka setiap saatnya itu berdebar khawatir dengan keselamatan Nabi.
Karena bisa saja setiap saatnya, mungkin di tengah malam atau ketika Rasulullah sendirian. Nabi itu nggak kayak presiden-presiden, nggak kayak pejabat yang dikawal ke sana kemari. Tidak, beliau kayak orang biasa, jalan ke sana sendiri, ini sendiri, biasa seperti itu. Tidak ada dikawal ketat setiap saatnya, tidak. Rasulullah tidur kadang sendirian, tidak ada penjagaan, dan dijaga Rasulullah tidak mau. Udah tidak usah jaga, biasa aja. Para sahabat khawatir dengan keselamatan Nabi, manusiawi. Orang yang cinta sama seseorang mengkhawatirkan keselamatannya, dan itu memang sifat-sifat cinta seperti itu. Karena orang cinta tapi gak perhatian sama sekali, ya cinta-cinta bohongan itu, cinta hoak itu berarti. Ini para sahabat khawatir setiap saatnya, risau setiap saatnya atas keselamatan Nabi SAW. Secara manusiawi mereka mengkhawatirkan itu. Walaupun tahu beliau itu Rasulullah, tapi mereka saat itu khawatir kalau terjadi apa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi dahulu ada yang dibunuhi sama Bani Israel, maka mereka pun khawatir kalau kejadian itu menimpa Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mempertegas, sehingga para sahabat pun menjadi tenang bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan bisa dibunuh oleh siapapun. Orang Yahudi yang spesialis bunuh para nabi pun mereka tidak akan bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, insorifu faqad asamani Allah. Wahai para sahabat, udah nggak usah jaga saya, kasihan kalian nanti kecapean. Udah biasa aja, pulang ke rumah yang lain. Kalau sudah nggak ada keperluan sama saya, udah pulang. Lakukan apa yang kalian lakukan di rumah, kewajiban kalian sama istri, keluarga dan lain-lain. Jangan di sini semua, jaga saya semua, akhirnya terbengkalai itu nanti istrimu, anakmu di rumah. Udah kalian pulang semua, tidak usah jaga, karena aku akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan memang benar, orang-orang Yahudi di zaman Nabi, mereka mencoba beberapa kali ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Bani Nadir, Nabi singkat cerita saat itu beliau datang ke sana. Perang itu terjadi di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, tahun keempat Hijriah. Saat itu Nabi mengadakan perjanjian terhadap mereka. Singkat cerita, mereka kaum Yahudi Bani Nadir mengkhianati Nabi SAW. Ketika Nabi mengadakan perjanjian terhadap mereka, Nabi disuruh istirahat di sebelah rumahnya mereka, dikasih tempat. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad, kamu duduk di sini, engkau duduk di sini. Ternyata mereka mempersiapkan sabotase untuk Nabi. Mereka mempersiapkan pembunuh bayaran, disuruh naik ke atas loteng dan siap dengan batu yang begitu besar. Rasulullah duduk di bawah sana, tepat batu itu akan ditimpakan kepada Nabi SAW. Wes ini Rasulullah sudah duduk di situ, tinggal batunya digelundung. Secara logika udah kena sudah. Tapi lihat bagaimana Allah SWT melindungi Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mau melaksanakan sabotase untuk Nabi, membunuh Nabi, pengkhianatan di belakang layar, maka ketika itu diberitahu oleh Jibril, Nabi pun segera bangkit dari tempat tersebut dan beliau pun pergi, dan akhirnya beliau pun selamat dari sabotase mereka yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, Rasulullah pernah juga mau diracun sama mereka. Diracun, dikasih hadiah kambing. Ternyata sudah ada racunnya. Makanan disuguhkan ke Nabi, sudah ada racunnya. Maka ketika itu daging atau makanan yang beracun tersebut tiba-tiba bisa ngomong, la ta'kulni wa inni masmumah. Wahai Nabi Muhammad, jangan makan aku, karena aku adalah makanan yang sudah diberi racun. Subhanallah, makanan yang disodorkan ke Nabi dari mereka untuk mensabotase Nabi, membunuh Nabi, makanan tersebut pun bisa mengucapkan kalimat yang fasih dan didengar bukan hanya oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya.
termasuk Sayyidina Umar. Karena itu Sayyidina Umar sampai beliau memuji Rasulullah, di antara pujian beliau, la in kana Isa bin Maryam a'tahu Allah taala ihya al-mauta fama dzaka bi'ajaba min asyatil masmuma hina kallamatska faqalat la ta'kulni fa inni masmumah. Kalau Sayyidina Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam diberi oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka itu satu hal yang menakjubkan. Tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah engkau wahai Nabi Muhammad, tatkala disodorkan makanan daging yang sudah diracun, tapi daging tersebut bisa hidup dan memberitahu bahwasanya daging tersebut telah diracun dan jangan engkau memakannya wahai Nabi. Manusia dihidupkan oleh Nabi Isa. Ini daging hewan yang nggak pernah ada ceritanya hewan itu bisa ngomong bahasa Arab. Sudah dipotong-potong, sudah dimasak, dihidangkan, dalam keadaan seperti itu bisa hidup dan ngomong dengan bahasa Arab. Didengar oleh Nabi Muhammad, didengar oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Lebih mengherankan lagi, lebih hebat lagi mukjizat dari Nabi SAW. Karena kambing yang sudah dalam keadaan dimasak seperti itu ternyata bisa memberitahu dan bisa hidup. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, beliau lebih hebat lagi. Ini pujian daripada Sayyidina Umar tatkala melihat peristiwa ketika Rasulullah SAW itu ingin diracun. Nah, dari riwayat ini dalam fikih itu kan disebutkan sembelihan potongan orang yang ahli kitab itu halal, boleh untuk dimakan. Nah, tapi di situ ada pembahasan yang panjang kalau dalam fikih. Walhasil intinya saat itu Rasulullah dihidangkan kambing yang sudah sembelih, yang sudah dimakan, yang sudah diracun, tapi benar-benar beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil ini kesimpulan pertama, iman, klaim, pengakuan iman kepada Allah harus benar-benar ada bukti. Buktinya apa? Ya buktinya sesuai dengan iman itu. Iman di akhirat itu ada surga dan neraka. Pengen masuk surga, ya berarti buktikan dengan amal soleh, dengan ibadah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan isi Taurat, dan itu terbukti dengan mukjizat Nabi Muhammad yang begitu banyak dan cerita-cerita di Al-Quran yang begitu banyak yang menceritakan seluk-beluk mereka kaum Bani Israel dengan kitab Tauratnya dan seterusnya, termasuk pembunuhan mereka terhadap para nabi. Itu semuanya ada di Al-Quran, diceritakan di Al-Quran, membuktikan Al-Quran itu benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi Muhammad itu seorang yang tidak baca tulis, tidak nulis, tidak baca, ummi. Nah, kemudian yang terakhir, usaha-usaha mereka untuk membunuh Nabi, sebagaimana mereka ingin membunuh Nabi Muhammad seperti para nabi dahulu yang mereka bunuh, itu semuanya gagal dan memang Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang semakin kuat imannya, semakin istiqomah dan diberi kemudahan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, diberi taufik, tambahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kita benar-benar bukan hanya pengakuan, tapi benar-benar iman kita bisa kita buktikan dengan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kami minta maaf, hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.